Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Teman-teman Nahdien itu kalau wiridan kan misalnya bareng-bareng terus panjang begitu sampai doa bersama. Melihat teman-teman Muhammadiyah misalkan, loh kok itu kok nggak wiridan, cuman sendiri-sendiri terus cuman sebentar. Nah ini bukan ranah untuk diperdebatkan karena Rasul sendiri pernah itu, dan itu satu kebolehan. Bahkan ketika habis salam pun tidak wiritan apapun sama sekali, Rasul pernah lakukan, dan itu tidak berpengaruh pada kualitas dan keabsahan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat serta segenap pemirsa di luar area Aula Yatim Center Al-Firas Situbondo, rahimani wa rahimakumullah. Nah ini nanti bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, di dalam sholat itu Bapak Ibu sekalian, kita senantiasa satu paket. Kalau sholat itu disunnahkan satu rangkaian dengan zikir. Minimal setelah salam assalamualaikum, assalamualaikum itu istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bukan astaghfirullahaladzim. Kalimat yang diajarkan Rasul ketika setelah salam itu kalimat pertama adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baru kemudian berzikir yang lain, banyak macamnya. Di antaranya dikuatkan, disunnahkan baca surat Al-Ikhlas 3 kali, atau yang tidak boleh ditinggal itu ayat kursi misalkan. Kemudian dengan zikrullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa allahu akbar masing-masing 33 kali. Kemudian ditutup dengan satu kalimat lafal tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang memakai yuhyi wa yumitu. Itu bebas-bebas saja, yuhyi boleh, tidak yuhyi juga boleh. Ini zikir minimal cepet-cepetnya itu. Kalau subuh sama asar itu biasanya ditambah al-ma'syurat, zikir pagi petang, sehingga berlama-lama, bisa berlama-lama. Ini standar minimal yang seperti itu selalu diamalkan oleh Rasul dan para sahabat. Tetapi kenyataannya Rasul begitu noleh Pak, istighfar 3 kali aja enggak, itu langsung berdiri, maka menjadi terheran-heran. Nah ini bisa kita ambil fikul hadisnya atau fikih dari hadis ini, bahwasanya setelah salam, setelah sholat itu boleh tidak berzikir. Maka Pak, kita kadang melihat ya biasanya teman-teman yang salafi atau yang apa begitu, yang kita anggap ibadahnya sangat-sangat ini lebih dari kita, tapi kadang kita melihat loh itu kok nggak wiritan ya, kadang-kadang seperti itu. Atau mungkin teman-teman Nahdien itu kalau wiritan kan misalnya bareng-bareng terus panjang begitu sampai doa bersama. Melihat teman-teman Muhammadiyah misalkan, loh kok itu kok nggak wiritan, cuman sendiri-sendiri terus cuman sebentar, kadang-kadang seperti itu. Nah ini bukan ranah untuk diperdebatkan karena Rasul sendiri pernah itu, dan itu satu kebolehan. Bahkan ketika habis salam pun tidak wiritan apapun sama sekali, Rasul pernah lakukan, dan itu tidak berpengaruh pada
kualitas dan keabsahan sholat. Seperti ini loh Pak, kalau kita ngaji itu akhirnya kita banyak wawasan, akhirnya kita tidak sempit, akhirnya kita tidak asobiah terhadap aliran-aliran atau paham-paham yang biasanya dipahami hanya secuil-secuil, yang membuat seseorang itu asobiah. Asobiah itu bersikap mati-matian. Kalau bukan cara saya, yang lain salah. Itu yang jadi masalah sesungguhnya. Itu yang jadi masalah seperti itu. Nah, kebolehan untuk tidak berzikir ini, keafdolan ini kalau memang ada uzur. Kalau memang ada uzur, ada keperluan yang sedemikian mendesak, itu. Berzikir ini sunnah. Tetapi kalau ada sesuatu yang mendesak untuk dilakukan sesuatu yang lebih muakkad sunnahnya atau wajib bahkan, itu boleh tidak berzikir. Saya sering Pak, setelah sholat itu kan ya minimal ya standar tadi, tapi karena ada sesuatu misalkan lagi ninggal tamu misalkan. Nah, untuk memuliakan tamu, untuk menjagongi tamu itu kan wajib. Nah, maka kita timbang ini berzikir, ini nilainya sunnah, kemudian memuliakan tamu itu wajib adanya. Misalkan ada saudara yang datang atau ada siapa yang datang yang kebetulan mereka kan safar, tidak ikut sholat berjamaah misalkan, kemudian kita tinggal di rumah, kita berangkat tak tinggal sih yo sholat. Nah, habis sholat tidak berlama-lama langsung pulang nemui atau membersamai tamu itu tadi, apakah keluarga ataukah kerabat ataukah teman ataukah siapalah begitu. Ini diantara contoh-contoh kasus yang bisa di breakdown begitu istilah kerennya itu, bisa digali dari pokok kisah yang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan ini. Itu pelajaran pertama. Kemudian pelajaran kedua, jelas ini tadi Rasul tidak khusyuk Pak, karena kepikiran ada emas, masih ada sebatang ini, jadi mikir. Kemudian buktinya apa? Begitu salam langsung bertindak begitu. Nah, tidak khusyuk di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Memang kualitasnya ya lebih bagus yang khusyuk pasti itu. Tapi ketika di dalam sholat itu terlintas pikiran-pikiran, itu tidak membatalkan sholat. Karena ada Pak orang itu yang punya penyakit, ya naudzubillah, nggak tahu penyakitnya apa. Ibu-ibu pernah dengar? Halo ibu? Ibu-ibu? Ibu-ibu? Ini ada orang yang punya penyakit tertentu. Ketika sholat itu persepsinya sholat itu harus khusyuk, harus bahkan harus wajib ngerti artinya. Sehingga ketika pas sholat kemudian terlintas, banyu kumurung tak pateni, ini sudah merasa dia sholatnya batal, baleni lagi Bu. Atau sholat 3 rakaat maghrib, rakaat kedua baca surat-surat tertentu, surat-suratnya ini ada yang kesingsal rumangsane, perasaannya ada satu ayat yang tidak terbaca. Dia tadi setelah salat, loh aku mau wis bener ta, wah engkau jojo gak sah, wis aku tak salat lagi. Ada seperti itu Pak, sampai sholat itu berkali-kali. Nah, ini perlu diketahui bahwasanya sholat dalam perjalanan sholat itu, di dalam sholatnya itu tidak khusyuk pun, tidak membaca surat sekalipun, yang penting sudah membaca Al-Fatihah, itu tidak membatalkan sholat, dan sholatnya tidak perlu diulang. Kita bisa bayangkan Pak, kalau ada orang punya penyakit seperti ini, kita bisa bayangkan dia bisa sholat berkali-kali loh Pak. Kalau berkali-kalinya itu adalah kesunahan-kesunahannya nggak masalah. Kalau mengulang sholat yang sama ini, nah kalau sudah paham seperti ini, mudah-mudahan bisa membantu bahwa meskipun lah tadi bacaannya cirkalacir lah misalkan, tapi itu tidak membatalkan sholat, sehingga sholatnya tidak perlu diulang. Maka para fuqaha, para ulama
menyarankan sedemikian rupa. Bapak-bapak, ibu-ibu kita semua, kalau mau sholat, beresin dulu urusan-urusan yang kira-kira nanti bisa mengganggu pikiran kita. Ibu-ibu yang nyalakan kompor, jangan sampai nyalakan kompor diperkirakan ini nanti umupnya ini 5 menit, saya tak tinggal sholat. Akhirnya ya seperti itu kepikiran. Atau nyalakan keran, ngisi timba 1 bak, diperkirakan nah ini 3 menit kira-kira saya sholat paling cuma 2 menit setengah. Akhirnya Pak, sholatnya ingatannya di Pak ojo-ojo bludak, ojo-ojo bludak, itu seperti itu dan sebagainya. Jadi disunahkan, dianjurkan betul ketika mau sholat itu segala sesuatu sudah dalam keadaan beres. Kalaupun pekerjaan belum beres, yang penting sudah dirapikan. Meskipun masak belum matang, ya dimatikan dulu kompornya, apa-apanya ditutupin dulu. Tadi misalkan ada sosis sudah diiris-iris, dibuka, nggak ditutup ketika sholat, ojo-ojo si meong datang. Wah, ini jadi masalah. Sungguh pun demikian, itu tetap tidak membatalkan sholat, tetapi kualitas sholatnya memprihatinkan. Maka kita beresi, kita jaga sholat kita. Yang ketiga, bolehnya kita jalan, atau kalau kita ada udzur misalkan sholat kebelet banget misalkan gitu, sementara kita sudah salam, di belakang teman-teman masih pada zikir, kita boleh gitu nyasak barisan saf itu boleh itu. Kalaupun harus dengan melangkahi pundak-pundak pun boleh itu, kalau ada uzur yang banget, yang urgent gitu. Kalau enggak ya tidak etis lah, tidak boleh itu ya. Kemudian yang keempat, kita boleh merasa heran terhadap sesuatu yang di luar kebiasaan, tetapi dengan tidak suudzon itu nggih. Itu loh, biasanya sholat jamaah kok enggak sholat jamaah, boleh heran, tapi terus jangan diikuti dengan itu sudah futur, itu sekarang sudah luntur imannya gitu. Sudah enggak boleh seperti itu. Jadi kita sah untuk heran, tetapi tidak boleh kemudian diikuti dengan suudzon. Heran tidak dosa, suudzon bayar. Suudzon dosa, itu dosa. Suudzon, su itu buruk, dzon itu berprasangka. Itu nggih. Boleh. Iku lho biasanya dodolane cuman gini, sekarang kok gitu. Itu biasanya ke masjid sini, sekarang kok ke masjid barat. Mana Bu Nana? Tuh. Ya, heran boleh gitu. Tapi terus kemudian diikuti oleh pikiran macam-macam yang jelek-jelek, itu yang tidak boleh gitu. Tapi kalau kita digitukan orang, ya alhamdulillah, dosa kita diambil, pahala dia dikasih kita. Nggih Bu Nana nggih? Bu? Nggih, Bu Nana ada? Ada. Alhamdulillah. Nyantai mawon Bu. Nyantai. Itu. Terus kemudian yang kelima, hendaknya kita jelaskan pada orang yang tampak heran kepada kita, apalagi orang itu sampai konfirmasi, misalkan, loh Mbak, sampean kok malah gak tahu neng masjid kini, kok malah neng masjid kono, misalkan. Itu dijelaskan, kita dianjurkan untuk dijelaskan kenapa. Oh, kalau saya dari rumah kalau belok ke sana itu ban saya bisa-bisa bocor karena jalannya sulit, atau hujan-hujan gini banjir misalkan. Saya jalurnya enak yang ke kanan, ke masjid barat, seperti itu misalnya. Itu dijelaskan sehingga apa? Menolong orang lain untuk tidak kemudian suudzon. Jangankan sampai konfirmasi, sampai tanya seperti itu. Terlihat heran saja, seperti yang Nabi lihat tadi, para sahabat terlihat wajahnya pada heran itu. Oh, udah melongo gitu. Nah, Nabi berinisiatif, tidak ditanya pun menjelaskan itu. Saya masuk karena teringat, sampai sholatnya tadi terganggu, teringat karena masih ada harta, sesuatu harta sedekah yang belum didistribusikan gitu. Nah itu ya, jadi kita dianjurkan untuk menjelaskan tentang keheranan orang.
kepada kita agar tidak terjadi prasangka-prasangka yang negatif yang itu merugikan mereka gitu. Kalau kita nggak rugi itu, kita diprasangkai negatif itu nggak rugi sama sekali Pak. Justru tadi itu kita mendapatkan pahala, dosa-dosa kita diambil oleh orang yang bersuudzon pada kita, apalagi kalau suudzonnya itu terus kemudian dibicarakan dengan orang yang lain lagi. Oh, itu tambah banyak pahala kita, tambah banyak. Oke. Terus kemudian bahwasanya jalan ceket-ceket itu, jalan cepat keburu-buru itu tidak mengapa dan tidak menurunkan wibawa. Nggih, Pak. Jadi jalan cepet-cepet itu tidak kemudian membuat wibawa turun. Kadang-kadang orang jalannya dibikin pelan atau dibikin agak tegak, rotok karo gembleleng gitu Pak, supaya tampak berwibawa. Biasanya ada yang berpersepsi seperti itu. Saya dulu waktu masih kuliah itu Pak pernah main ketoprak bareng dengan siswa Budoyo. Nggih, bareng kolaborasi di Gedung Sutarjo Jember itu. Di antara di antara casting, di antara penyesuaian peran itu di antaranya itu. Oh, kalau Satrio itu melakukan kudu ini, itu ada pelajarannya, maksudnya ada pengarahnya gitu. Yang wibawa, yang begini ada. Nah, jalan ceket-ceket cepet itu pun sesungguhnya tidak menurunkan wibawa sama sekali. Justru itu menunjukkan menunjukkan semacam integritas. Orang kalau kerjanya cepet, jalannya cepet, apa perlunya. Makanya orang-orang Jepang itu, orang di negara-negara maju itu, kalau jalan itu cepet Pak. Cek, nggak gelelang-geleleng, nggak aras-arasen, apalagi sampai sampai sandal diseret srek seperti itu. Cepet, apa perlunya, segera itu sampai sedetail itu kita bisa ambil faedah dari yang Rasul lakukan. Kemudian kita juga dianjurkan untuk mempercepat penyelesaian atau menghentikan atau membuat segala sesuatu yang mengganggu itu, yang bisa melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada emas di kamar, di rumahnya beliau, dan ini sangat mengganggu beliau, di mana hubungan beliau sama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat terganggu. Nah, ini harus segera dianulir penyebab-penyebab seperti ini. Kalau kita zaman-zaman ini Bu, HP ini betul-betul seperti pedang bermata dua. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan tepat, maka dia menjadi alat yang sangat dahsyat untuk kemajuan kita, baik kemajuan duniawi maupun ukhrawi. Tapi kalau kita salah memakai atau memanfaatkannya, dia bisa membinasakan kita. Bagaimana tidak, misalkan dengan HP. Sekarang orang bermaksiat itu tidak harus dengan ke bioskop, lihat film-film yang sekiranya film-film dewasa, harus ke bioskop, harus ini. Itu pun kalau bioskopnya pas tayangannya yang dia inginkan. Sekarang dengan Android itu semua isi dunia bisa dilihat. Nah, ini kalau dimanfaatkan untuk sesuatu yang positif, dakwah, jualan, bisnis, misalkan untuk memperoleh keilmuan, untuk kuliah, untuk mempelajari kitab-kitab, ini dahsyat sekali. Tapi di saat yang sama juga berpotensi menggelincirkan, juga sangat dahsyat. Maka adanya teknologi ini harus kita sikapi, jangan sampai dia sebagai media yang bisa melalaikan kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya sholat, kita masih terkendala sinetron, Mahabharat lah, apalah. Sekarang kalau zaman saya kecil dulu ada Tersanjung. Saya era-era itu
ngikuti bukan berarti nonton gitu Pak, tapi oh ini sinetron yang sekarang tren sekarang ini Pak, saya nggak tahu acara TV yang digemari orang itu apa, saya nggak tahu saya. Kalau ada sinetron apa gitu juga sudah nggak ngikuti, melihat artis-artis TV itu juga sudah sangat beda dengan yang dulu, asing sekali. Alhamdulillah di kita nggak pernah ada TV, jadi sekarang nggak tahu TV itu seperti apa. Tapi kelas-kelas kita semua ada TV-nya, itu TV untuk multimedia, untuk pembelajaran anak-anak. Itu tidak ada jaringan satelitnya, tidak ada. Itu ya, jadi kita cepat selesaikan. Pekan yang lalu kita sudah singgung waktu Pak Haji Rebo nggak datang itu. Pak Haji Rebo itu sampai sekarang nggak mau punya Android. Katanya itu memang setan gepeng, ya Pak Haji. Setan ongguwen Pak, setan gepeng ongguwen. Ya kalau tidak diberdayakan, kalau dia memperdaya kita ya setan gepeng ongguwen kayak tadi itu. Tapi kalau kita bisa mendayagunakan dengan kita bisa mengendalikan setan gepeng itu HP itu ya jadi alat yang luar biasa itu. Jadi alat yang luar biasa. Makanya kita pola dengan kemajuan teknologi jangan sampai justru menghalangi kita untuk bersama-sama dengan Allah, justru bisa kita berdayakan, bisa kita budidayakan untuk bisa lebih memperdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bolehnya mewakilkan kepada orang lain di dalam hal membagi zakat atau membagi sedekah, baik sedekah atau zakat itu dari diri kita sendiri maupun dari titipan orang juga. Misalkan takmir musola, takmir masjid, atau pengelola pondok atau yayasan seperti ini, banyak orang nitip infak, nitip sedekah. Itu boleh didistribusikan langsung sendiri atau boleh itu mendelegasikan ke petugas. Kalau di Al-Firas itu ada Baitul Mal, ya petugas Baitul Mal itu. Terus termasuk takmir masjid, takmir musola itu boleh mewakili orang-orang yang ingin menyerahkan zakat mal atau zakat fitrahnya misalkan. Maka ada takmir-takmir yang kemudian menghimpun beras zakat. Itu dalam rangka mewakili para muzaki fitrah untuk menyalurkan ke mustahik atau penerima. Itu boleh juga muzaki zakat fitrah itu menyerahkan sendiri kepada orang-orang yang memang diketahui orang itu miskin. Beda zakat fitrah dengan zakat mal, peruntukannya beda. Kalau zakat fitrah khusus to'amu miskin, hanya untuk orang miskin. Tapi kalau zakat mal atau bahan 60 itu adalah 8 asnaf. Kadang-kadang orang disamaratakan di kampung saya mulai dulu Pak. Zakat fitrah di musola itu kumpulkan banyak, nanti dibagi rata semuanya. Petugasnya katanya amil, katanya itu petugas di musola itu dapat bagian tersendiri. Jadi disamakan dengan pembagian zakat mal, bahwa ada amil, ada sabilillah, seperti itu. Padahal khusus zakat fitrah peruntukannya to'amu miskin, itu bagi orang yang miskin saja, tidak ada asnaf-asnaf yang lain. Ini perlu dipahami. Maka kita kalau menerima amanah zakat fitrah itu Pak, betul-betul kita seleksi. Yang kita kasih itu betul-betul kita, misalkan kita ke Pak RT sini atau ke siapa begitu yang tahu masyarakat sini, ini peruntukannya hanya yang miskin loh Pak. Miskin itu kategorinya, kita jelaskan. Miskin itu kategorinya orang yang masih mampu kerja, tapi hasilnya itu hanya cukup untuk makan, tidak bisa saving, tidak bisa nabung, itu miskin. Kalau fakir sudah nggak bisa kerja, kondisinya dia tidak punya, itu fakir. Jadi fakir sama miskin itu bedanya itu. Sama-sama nggak punya. Kalau yang fakir itu nggak bisa berusaha, misalkan janda-janda tua, nenek-nenek, atau orang yang tidak tua tapi sakit, nggak bisa kerja, miskin keadaannya, gitu. Bahkan miskin papa. Miskin papa itu, kalau miskin kan ada yang dimakan Mbak dari hasil kerjanya, tapi pas-pasan. Tapi kalau miskin papa itu sudah ya nggak ada yang dimakan gitu. Kalau nggak kerja ya nggak makan. Makanya fakir itu adalah
Ya, fakir itu adalah yang tidak bisa kerja dan nggak ada yang dimakan. Ini sangat penting kita deteksi hal semacam itu. Terus kemudian harta sedekah atau zakat tadi itu jangan sampai diupayakan seperti halnya, jangan sampai menginap. Itu diibaratkan seperti itu, Pak. Rasul sendiri nggak senang atau terganggu kalau sampai ada harta titipan itu menginap. Makanya bersegera didistribusikan.